Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Wih, luar biasa. Pak Rinto selalu semangat ya teman-teman. Kemarin udah ngomongin Kejagung, KPK, OTT dari KPK, tiada henti nih ya IWPI sekarang berani mau menyenggol Purbaya lagi nih. Ini Purbaya mau dihubungkan dengan terorisme ekonomi. Nah ini gimana nih Pak, supaya masyarakat nggak salah tangkap nih? Ya, nanti akan kami jelaskan, Mas Awan ya. Jadi, Pak Purbaya ini kan kita ketahui adalah memberi pendampingan hukum terkait dengan adanya OTT kemarin, Mas Awan ya. Terkait Hmm, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang kena OTT ada 3 orang. hmm, Katanya masih pegawai pajak dan itu masih di bawah Kementerian Keuangan dan akan dilakukan pendampingan hukum nih oleh Kementerian Keuangan. Nah, hmm, apa artinya ini Mas Awan? Apakah terjadinya OTT ini adanya gratifikasi di bidang perpajak ini termasuk salah satu SOP hmm, daripada Kementerian Keuangan kok sampai bantuin Mas Awan? Karena kalau hasil gratifikasi atau korupsinya ini mati pribadi, seharusnya kan tanggung jawab pribadi Mas Awan. Ini kan hmm, pastinya kan tidak kali ini aja yang kena OTT Mas Awan. Ini kan pastinya pasti berulang Mas Awan. hmm, Ini ya yang kalau melihat podcast ini Mas Awan ya, yang patut dilihat dicermati oleh KPK bahwa seperti ini di dunia perpajakan sudah sangat biasa karena terjadinya aturan yang sangat banyak sekali dan kewenangan yang sangat luar biasa dari ini Mas ya, Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan di bidang perpajakan. Karena aturan main dari perpajakan itu sudah bergeser dari yang dulunya diatur undang-undang, sekarang banyak frasa yang mengalihkan kewenangan tersebut teknis itu kepada Menteri Keuangan, Mas Awan. hmm, Nah, sementara pelaksana aturan teknis tadi yaitu Direktur Jenderal Pajak. Gitu. Bahkan hmm. kemarin SPD-ODK ditingkatkan Mas ya dari SE menjadi MK. PMK, ya. Itu Dirjen Pajak dengan bangga mengatakan bahwa ini sekarang kami jadikan PMK untuk ini kepastian hukum, itu Mas Awan. Hmm, oke. Jadi bagaimana Pak hubungannya dengan terorisme ekonomi tadi? Ya, kalau dihubungkan dengan terorisme ekonomi ini adalah oknum-oknum dari pegawai pajak dan pegawai cukai Mas awalnya yang melakukan ini Mas, tindakan pemerasan, intimidasi kepada wajib pajak. Ini langsung saya kasih materi Mas ya. Nah, Hmm, ini Mas Awan. Nah, ini judulnya IWPI Berupaya Lindungi Teroris Ekonomi. Ya, bila oknum pajak harus dipayungi Kemenkyu. Anti korupsi jangan berhenti di ucapan. hmm, Ini kan waktu itu kan sebelum kasus ini Mas Awan, beberapa waktu setelah Purbaya dilantik itu kan mengatakan bahwa ada informasi nih dari Kejaksaan Agung dari Pak ini Burhanuddin ini Mas ya ST mengatakan bahwa kalau ada pegawai pajak yang nakal gimana? Itu diproses hukum atau gimana dulu. hmm, Nah, ya diproses saja dulu. Emang gimana sebelum-sebelumnya sebelumnya itu ternyata dilakukan perlindungan oleh menteri yang lama itu Mas Alwan. Sekarang kok terulang lagi ucapannya ini masalah hmm, besar, Mas, di balik kasus OTT pajak. OTT di KPK di lingkungan DJP membuka kembali luka lama perpajakan. Korupsi pajak bukan kasus tunggal, Mas, tapi berulang dan sistemik. Publik menunggu ketegasan pemerintah, bukan hmm, sekedar pernyataan moral. Ini bukan soal satu pegawai, tapi cara pemerintah bersikap. Nah, pernyataan Menkyu yang disorot, pendampingan hukum oleh Kemenkyu. Proses hukum hmm, berjalan dan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan bidang hukum. Karena nggak boleh ditinggalkan, bagaimanapun itu pegawai Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya di Aceh 10 Januari 2026. Disampaikan pasca OTT KPK dinyatakan tanpa intervensi. Pertanyaan publik, pendampingan hak individu atau pemayungan institusi. hmm, Nah, sikap IWPI. IWPI menyampaikan peringatan keras, anti korupsi tidak boleh berhenti di pidato. Negara tidak boleh memberi kesan melindungi pelaku, pemayungan oknum, pesan sama dengan pesan ganda ke publik. Jika oknum pajak terus dipayungi, pemerintah berisiko melindungi terorisme ekonomi. Apa hmm, itu terorisme ekonomi? Terorisme ekonomi adalah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah untuk menciptakan ketakutan, tekanan, dan ketidakpastian ekonomi. Tanpa hmm, senjata, tanpa bom, tapi dengan regulasi dan diskresi.
Dampaknya, dunia usaha tertekan, kepatuhan pajak menurun, kepercayaan publik runtuh. Siapa pelakunya? Pelaku terorisme ekonomi menurut IWPI, Mas ya, yaitu oknum Hmm. aparatur pajak dan BUK yang menyalahgunakan kewenangan pemeriksaan penetapan pajak, sanggahan, diskresi administratif, dan Hmm. untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, ini tiga ini, Mas ya, oknum yang menyalahgunakan kewenangan dan untuk pribadi atau kelompok. Ini adalah kejahatan struktural, bukan sekedar individu. Hmm. Nah, ini sorotan hukum dan anggaran. Ini dari Pak Arya, Mas ya, masalah pendampingan pidana. Pendampingan pidana itu tidak bisa dilakukan oleh pegawai internal, Mas. Harus Hmm. menggunakan pengacara eksternal. Pertanyaan krusialnya, anggaran siapa yang dipakai? Apakah uang negara untuk membiayai pembelaan oknum yang korup? Nah, dampak Hmm. jika dibiarkan, jika terorisme ekonomi tidak dihentikan, kepatuhan pajak melemah, sengketa pajak meningkat, penerimaan negara tergerus, pemerintah kehilangan legitimasi moral. Ketakutan tidak pernah melahirkan kepatuhan. Ini, Mas, dasar konstitusional IWPI. Rakyat berdaulat, menteri adalah pelayan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, berdaulat berada di tangan rakyat, pajak adalah uang rakyat, menteri keuangan adalah pengelola mandat rakyat. Sikap IWPI. Rakyat sah menegur pejabat publik. Pesan IWPI untuk negara ya, anti korupsi harus tegas, konsisten, dan tanpa abu-abu. Tidak ada pemayungan, tidak ada privilege. Pemerintah harus memilih berdiri di sisi rakyat atau melindungi terorisme ekonomi. Anti korupsi yang setengah hati hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat. Nah, ini IWPI mengawal keadilan perpajakan. Sekian, Mas. Jadi menurut IWPI seharusnya pegawai pajak itu tidak dibantu oleh Purbaya? Betul, Mas. Karena Hmm. ini kasus pidana, Mas. Tidak ada advokat internal. Karena kalau advokat otomatis tidak boleh bekerja sebagai ASN. Itu masalah logikanya, Mas Awan. Kalau Ya kan dikasih pendampingan oleh ASN, berarti kan dicarikan advokat eksternal. Anggarannya dari mana? Nah, seperti hmm. itu, Mas Awan. Masalahnya itu aja, logikanya sederhana. Ini belum melangkah apapun, Mas, karena ini kasusnya pidana, Mas Awan. Tetapi bagaimana dengan asumsi tidak bersalah dahulu gitu loh? Nah, ya itu resiko, Mas, sama dengan wajib pajak. Kalau diperiksa pajak ngawur-ngawur, kita bayar bayar konsultan pajaknya, bayar kuasa hukum pajak, main pakai uang sendiri, Mas Awan. Oke, siap. Loh, kalau gitu harus adil dong. Kalau kita menerima undang pajak, kita ya bisa minta ke negara, kita dikasih, kita Hmm. bisa nih ya, misalkan PT Arion, ya misalkan ini perusahaan saya, Hmm. masa PT Arion Indonesia sudah bayar pajak ini 10 miliar, berarti ini ada anggaran 10%. Kalau dizolimi, pemerintah pajak bisa ngambil nih 1 miliar, misalkan itu masalah. Hmm. Itu Mas, Oke. ini kan logikanya gimana, Mas? Loh, ini mereka ini bekerja menjadi pelayan rakyat, terus mereka mengkhianati rakyat dengan masih minta uang lagi, gratifikasi, itu Hmm. udah jelas pelanggaran yang luar biasa, Mas Awan. Nah sekarang Hmm. kecuali gini Pak Burbaya, enggak itu ngaco, KPK itu OTT-nya OTT apa dagelan, gitu Mas Awan. Hmm. Hmm. Misalkan seperti itu. Oke, Pak. Jadi kita agak agak sedih juga ya bagaimana Purbaya berusaha melindungi orang-orang yang justru merampok uang rakyat ya. Walaupun belum tahu salahnya, namun Purbaya jelas-jelas blunder ya, karena di sidang tipikor tidak bisa menggunakan pegawai internal, sedangkan mau bayar pengacara, Betul, Mas. pakai uang siapa bayar pengacara? Hmm. Lagi pula Seperti itu si Mas, masaknya di situ aja Mas. Gimana pertanggung jawabnya secara moralnya kepada rakyat itu loh Mas. iya, tanggung jawab moralnya bagaimana, tanggung jawab keuangannya bagaimana. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama Mas.